Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Insyaallah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Saya, Pak. Baik, Muhammad Taruna dipersilakan untuk memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Semua siap. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Muhammad Taruna telah memimpin doa untuk teman-temannya. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Anissa Rizky Aulia, Hadira, Hafidz Ardian, Hadir. Indira Maharani, hadira, Muhammad Taruna, Hadir, Pak. Rangga Triawan, Hadir, Pak. Sofi Ayu Lestari. hadira. Baik anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai dalil nakil dari kisah Nabi Lut. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kisah keteladanan dari Nabi Lut. Penting untuk mengkaji kisah para nabi dan rasul bagi kita. Banyak fondasi yang penting tentang akidah, ibadah, akhlak, dan dakwah dalam kisah tersebut yang bisa memberi kekuatan pada jiwa kita sebagai penerus perjuangan agama. Kisah nabi dan rasul menjadi penting dan istimewa untuk dikaji karena ada aspek keimanan di dalamnya. Sebagai umat Islam, kita tidak hanya dituntut untuk mengetahuinya, namun juga meyakini, mengambil pelajaran, dan meneladaninya. Demikian halnya betapa pentingnya kita mempelajari, mengkaji ulang, dan mengambil hikmah dari kisah perjuangan Nabi Lut. Apabila kita cermati dengan seksama, kisah sungguh sangat menarik kisahnya dan spesial. Mengapa tidak? Kata pertama yang keluar dari para nabi dan rasul ketika berdakwah umumnya adalah mengajak umatnya untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Tuhan selainnya. Sementara Nabi Lut tidak demikian. Kata pertama yang diucapkan kepada Nabi Lut ketika berdakwah pada kaumnya bukan ajakan bertauhid, tetapi larangan melakukan perbuatan asusila yaitu homoseksual. Bahkan bukan hanya itu, apabila kita perhatikan ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, tidak didapati satupun ayat di mana Nabi Lut mengajak kaumnya untuk bertauhid sebagaimana ajakan para nabi dan rasul lainnya. Karena sangat fokus melarang kejahatan mereka yang mana paling utamanya adalah homoseksual. Menurut para ulama, perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang sangat keji dan nista dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan hari ini seperti biasa kalian akan dibagi menjadi dua kelompok lagi. Ada tugas kalian mencari tentang kisah keteladanan dari Nabi Lut alaihissalam. Kelompoknya lebih enak seperti kemarin apa kita ubah lagi? Kemarin. Baiklah, sama seperti kemarin kelompoknya sesuai absen. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Cukup. Baik, jika tidak ada, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam. Saya Muhammad Taruna sebagai moderator. Saya Rangga Triawan sebagai pemateri. Saya Sofi Lestari sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kita menuju materi yang akan langsung dibacakan oleh saya sendiri. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya.
rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela. Kaum yang sangat keji dan buruk dalam tingkah lakunya, yang senang melakukan hubungan bersenggama antar sesama yang disebut homoseks, bagi pria dan lesbian bagi perempuan. Selain itu, mereka banyak melakukan perampokan, pencurian, berjudi, serta beraneka ragam kejahatan lainnya. Kegiatan seks keji ini mereka menganggapnya biasa saja dan hal yang wajar dilakukan untuk melampiaskan nafsunya. Seolah-olah mereka terjebak dalam kesesatan yang nyata tanpa memperdulikan apapun. Kepada masyarakat ini, diutuslah Nabi Lut keturunan dari Haran bin Tarah, yaitu Azar dan keponakan Nabi Ibrahim sebagai Rasul. Beliau banyak mengikuti hijrah bersama Nabi Ibrahim sebelum Lut diutus kepada kaum Sodom. Sodom merupakan suatu penduduk yang bertempat di Ardan. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, tetapi kebanyakan kaumnya mendustakan. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut itu sok suci. Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-163. Bahkan catatan kejahatan mereka ditambah dengan kejahatan baru yang belum pernah terjadi di muka bumi, yaitu kejahatan yang belum pernah dilakukan seorang sebelum mereka, di mana mereka berhubungan seks dengan sesama kaum lelaki atau homoseksual. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyah keji itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangkan laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu." Quran Surat An-Nam ayat 54-55. Nabi Lut menyampaikan dakwah kepada mereka dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun berlalu. Nabi Lut terus berdakwah, namun tak seorang pun yang mengikuti dan tiada yang beriman kepadanya kecuali keluarganya. Bahkan keluarganya pun tidak beriman semuanya. Istri Nabi Lut yang bernama Wailah kafir seperti istri Nabi Nuh. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Nabi Lut berjuang menasihati mereka tanpa lelah. Maka tidak ada jawaban lain dari kaumnya melainkan mengatakan, "Usirlah Lut bersama keluarganya dari negerimu, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwahkan dirinya bersih." Quran Surat An-Naml ayat 56. Karena mereka tidak mau mendengarkan Nabi Lut dan tetap melakukan perbuatan sesat itu, maka Nabi Lut memohon kepada Allah agar menolongnya dari kaumnya. "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu." Quran Surat Al-Ankabut ayat 30. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada mereka dengan mengutus malaikat menghancurkan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dengan cara mengutus malaikat untuk datang ke rumah Lut menyerupai lelaki yang cukup tampan. Lelaki tampan ini mengetuk pintu rumah Nabi Lut dan mengucapkan salam. Ketika Nabi Lut membukakan pintu, Nabi Lut heran dengan pemuda ini yang ia tidak kenal berkunjung ke tempatnya. Dalam hati Nabi Lut bertanya, ada perlu apakah pemuda ini ke rumahnya? Sekaligus Nabi Lut khawatir dengan ketampanannya. Itu bisa menyebabkan penduduk sini bisa berbuat keji dengan pemuda ini nantinya, kata Nabi Lut dalam hati. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rangga. Pemuda ini tidak memberitahu sama sekali kepada Nabi Lut bahwa dia ini adalah malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda yang tampan. Kemudian hal yang tidak di tempatnya yang tidak diinginkan Nabi Lut terjadi
para laki-laki yang ada di sana langsung berbondong-bondong ke tempatnya Nabi Lut untuk menyaksikan lelaki tampan tersebut sekaligus untuk mengajaknya berbuat keji yaitu berhomoseks. Nabi Lut ketika itu langsung melindungi pemuda ini dari para lelaki yang ingin berbuat keji kepadanya. Namun karena terlalu banyaknya laki-laki, Nabi Lut sangat kewalahan menghadapi mereka. Terlihat muka Nabi Lut yang sangat khawatir. Malaikat lalu memberitahukan kepada Nabi Lut bahwa dia adalah seorang malaikat yang menyamar untuk menghancurkan tempat ini. Setelah penduduk Sodom mengetahui perihal tamu tampan yang ada di rumah Lut, dengan buas dan penuh nafsu mereka pun segera menuju rumah Lut. Dan sesampai mereka di rumah Lut, didapati pintu rumah Lut tertutup. Kaum Lut pun lantas berteriak, "Lut, bukakanlah pintu rumahmu, jika tak ingin kami membukanya dengan paksa." Istri Lut berusaha mencari Lut dan ternyata ia menjumpai suaminya meninggalkan tamunya itu dalam kamar. Ia kemudian mengintai dari balik tirai dan hatinya merasa senang. Di luar, teriakan kaum Lut semakin menjadi-jadi. Akibatnya dari balik pintu Lut hanya bisa berkata kepada kaum Sodom, "Hai kaumku, inilah putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang bisa membedakan baik dan buruk?" Quran Surat Hud ayat 78. Tetapi ucapan Lut tak diindahkan kaumnya. "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Quran Surat Hud ayat 78. Lut masih dihinggapi rasa khawatir, tetapi tamu itu berkata lagi, "Buka kami pintu dan tinggalkan kami bersama mereka." Malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin agar dapat memberi kesempatan bagi orang-orang aus terhadap lelaki itu masuk. Mereka pun menyerbu masuk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofi. Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu menginjakkan kaki mereka untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu pun. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Sementara itu, para penyerbu rumah Nabi Lut dalam keadaan kacau balau, terbenturlah satu dengan yang lain berteriak-teriak, bertanya-tanya apa gerangan yang menjadikan mereka buta mendadak. Lalu bertanyalah Lut kepada utusan Allah itu, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Utusan Allah memberitahu bahwa azab akan ditimpakan kepada kaum Lut pada waktu subuh nanti. Mendengar malaikat itu, Lut segera berpikir, bukankah waktu subuh sudah dekat? Lut pun diperintahkan segera pergi dengan membawa keluarganya pada akhir malam, dan keluarga Lut akan pergi ke kota lain. Tidak bersama dengan Wailah, karena istri Lut telah berkhianat kepada suaminya dan telah membantu orang-orang yang berbuat kerusakan, dan dia harus menerima akibatnya. Maka turunlah azab atas dirinya bersama semua kaum Lut yang ingkar itu. Maka saat kalah datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Kami balikan dan kami hujani mereka dengan bebatuan dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan disaksikan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 18-83.
Demikianlah akhir dari kisah istri Lut dan kisah penduduk Sodom yang telah melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan Demikianlah akhiri dari kisah istri Lut dan kisah penduduk Sodom yang telah melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh penduduk bumi sebelumnya, karena mereka melampiaskan nafsu dengan mendatangi laki-laki atau saudara. Bukankah mendatangi wanita? Akhiri kisah yang menyedihkan dari istri Lut dan penduduk Sodom yang ditimpa azab yang amat pedih. Istri Nabi Lut itu terkena azab karena ia mengingkari ajaran yang dibawakan suaminya Nabi Lut. Adapun sang anak mereka selamat dari azab karena mengikuti ajaran ayahnya. Kini mereka yang selamat hidup rukun dan hidup sesuai dengan ajaran Islam serta menyembarakannya. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya atau memberi sanggahan? Tidak ada. Cukup. Baik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kisah keteladanan Nabi Lut. Saya Indira Maharani sebagai moderator dan pemateri. Saya sebagai pemateri. Saya Fitadil sebagai pemateri. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nabi Lut merupakan seorang pemberani yang melawan kaum Sodom yang berisi orang-orang tercela. Kaum Sodom sangat jauh melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjadi penyuka sesama jenis dan juga pergaulan bebas. Ada banyak hikmah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Lut. Lut merupakan nabi dan rasul ketujuh dari 25 utusan Allah yang patut diimani. Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim. Ia banyak belajar, termasuk soal dakwah dari sang paman. Nabi Lut diangkat menjadi rasul saat Nabi Ibrahim masih hidup. Keduanya pernah menyiarkan agama Allah bersama di Mesir. Mereka juga menjadi peternak yang masyhur. Sampai pada suatu hari, Allah meminta Lut untuk meninggalkan Mesir menuju Sodom yang saat ini berada di sepanjang timur laut Mati. Lut mendapat tugas berat untuk menyadarkan kaum Sodom yang menyimpang. Saat pertama kali menginjakkan kaki di negeri Sodom, Lut terkejut dengan tingkah laku kaum tersebut. Mulai dari pencurian yang merajalela, hingga yang paling hina adalah menyukai sama jenis atau homoseksual. Kaum Sodom merupakan kaum pertama di dunia yang melakukan tindakan keji itu. Perlahan, Nabi Lut mulai memberitahu kaum Sodom bahwa perilaku mereka sudah sesat. Namun, Lut justru mendapat penolakan keras, diancam dan diusir dari Sodom. Lut pun dimusuhi kaum Sodom. Lut tetap menunjukkan jalan kebenaran dengan sabar, tanpa pamrih membalas ataupun marah dengan kaum Sodom. Lut mengingatkan balasan dan azab Allah akan datang untuk kaum yang tercela. Dengan gagah berani, Lut tetap menyeruakan kebenaran. Lut percaya Allah akan selalu menjadi pelindungnya. Hari demi hari, kegigihan Lut membuahkan hasil. Satu persatu, kaum Sodom mulai beriman dan meninggalkan perbuatan keji itu. Namun, jumlah itu masih terbilang sedikit dibandingkan dengan kaum Sodom yang masih melakukan maksiat. Alih-alih mendengarkan Lut, mereka justru mengecam akan membunuh Lut. Mereka juga menantang Lut mendatangkan azab yang kerap disampaikan. Nabi Lut lalu memohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah. Allah lantas mengutus 2 malaikat yang menyamar seperti manusia untuk turun ke bumi. Malaikat itu bertugas menurunkan azab untuk masyarakat Sodom. Malaikat itu menyamar menjadi pria tampan yang menemui Nabi Lut, lalu membawa pria itu ke rumahnya dengan bersembunyi-sembunyi agar terhindar dari kaum Sodom. Namun istri Nabi Lut malah berkhianat demi mendapatkan harta dunia. Ia memberitahu masyarakat Sodom bahwa ada pria tampan di rumahnya. Kaum
Sodom pun menyerbu rumah Nabi Lut untuk bertemu pria gagah itu. Setelah cecok dengan Nabi Lut, saat itu pula Allah memberikan azab yang menghilangkan penglihatan kaum Sodom. Mereka sama sekali tak bisa melihat dan meninggalkan kediaman Nabi Lut dengan kondisi buta. Dua malaikat yang menyamar itu lalu menyampaikan maksud kedatangannya kepada Nabi Lut. Malaikat memberitahu bahwa Allah akan menimpakan azab untuk kaum Sodom pada waktu subuh. Nabi Lut dan orang-orang beriman diminta untuk segera meninggalkan kaum Sodom. Nabi Lut dan pengikutnya bersiap-siap pergi, namun sang istri terlihat lesu. Nabi Lut memerintahkan pengikutnya untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan meninggalkan kaum Sodom. Namun sang istri lagi-lagi meninggalkan Nabi Lut. Ia gelisah dan tak yakin dengan azab yang akan turun dan memisahkan diri dari Nabi Lut. Saat sudah meninggalkan kaum Sodom, barulah Nabi Lut sadar istrinya tak ada. Malaikat lalu memberitahu bahwa sang istri adalah pengkhianat dan kembali ke Sodom serta masuk dalam golongan orang kafir. Saat subuh tiba, Allah mendatangkan gempa bumi kencang disertai angin besar dan hujan batu. Allah meluluh lantahkan kota Sodom beserta orang-orang tercela, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 84, yang artinya, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Sekian dari presentasi kami. Ada yang bertanya? Ya, cukup. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan memberi tanggapan sedikit mengenai presentasi pada hari ini yang dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 cukup bagus, ceritanya juga mudah dimengerti dan tidak terlalu panjang dan juga tidak membosankan. Dari kisah yang telah disampaikan tadi dapat saya ambil kesimpulan secara singkat mengenai kisah Nabi Lut tadi. Nabi Lut diutus ke masyarakat Sodom untuk menghentikan perbuatan keji yang terdapat di masyarakat Sodom, yaitu perbuatan homoseksual yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Kemudian masyarakat Sodom itu tidak mengindahkan peringatan dari Nabi Lut alaihissalam mengenai untuk menghentikan perbuatan homoseksual tersebut. Singkat cerita, lalu Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab kepada masyarakat Sodom. Dan akhirnya masyarakat Sodom itu beserta istri Nabi Lut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala berupa dihujani dengan batu-batu disertai dengan dibalikannya bumi. Dan akhirnya anak-anak Nabi Lut dan pengikut Nabi Lut selamat dan kini hidup rukun dengan ajaran Islam serta menyebarkan ajaran Islam. Mungkin itu segelintir dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya rasa cukup untuk pertemuan pada minggu ini. Mengingat waktu kita sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.